Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianugra Putra. NIM saya 2019 301 0075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video dasar komunikasi dari serial Arduino itu sendiri. Jadi yang pertama itu pada praktikum ini kita menyiapkan alat dan bahan juga. Yang pertama itu untuk alat itu ada laptop atau bisa juga netbook, bisa juga PC atau personal komputer. Selanjutnya juga ada web browser untuk mengakses software dari Tinkercad ya teman-teman. Tinkercad itu aplikasi yang akan kita pakai pada praktikum kali ini. Selanjutnya itu untuk bahan itu ya berupa modul praktikumnya juga. Baiklah, yang pertama kita akan langsung mengakses Tinkercad-nya juga. Kebetulan saya di sini udah masuk ke halaman dari Tinkercad. Kalau teman-teman belum masuk, biasanya itu kita disuruh untuk memasukkan akun terlebih dahulu, lalu setelah itu selanjutnya akan timbul tampilan awal itu pilih circuit, lalu pilih create new circuit juga ya teman-teman. Jadi setelah klik create new circuit, jadi tampilannya seperti ini. Jadi di sini langsung saja teman-teman, di sini kita akan langsung membuat rangkaian Arduino serial LCD juga. Kebetulan untuk rangkaian serial LCD ini juga langsung tersedia pada Tinkercad ini sendiri. Jadi kita tidak perlu susah payah juga untuk membuat rangkaian dari awal juga. Jadi langsung saja kita cari search di sini LCD. Nah, untuk di sini ada dua LCD yang ini nih biasanya untuk komponennya dan ini tuh startersnya itu udah termasuk rangkaian serta codingnya juga. Jadi kita langsung pilih ke startersnya ini ya teman-teman. Kita klik, pilih dan klik juga. Baiklah, ini udah muncul ya teman-teman. Jadi ini dapat dikecilin dulu. Oke, sini saya akan agak geser terlebih dulu. Nah, jadi di sini tuh ada Arduino Uno, di sini ada LCD, di sini ada project board juga, di sini ada resistor, di sini ada potentiometer. Untuk codingnya itu juga di sini udah terdapat codingnya juga. Nah, di sini tuh ada terdapat penjelasan juga serta codingnya juga ya di sini. Nah, di sini dapat kita lihat juga ya sirkuit dari rangkaian ini gimana. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Untuk LCD RS pin to digital itu kehubung ke pin 12 di sini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya juga LCD enable pin itu kehubung ke digital pin ke 11. Di yang garis warna kuning ini ya, yang ini. Selanjutnya juga ada LCD D4 itu kehubung ke digital 5. Yang ini ya teman-teman, yang garis hijau ini. Terus ada LCD D5 yang kehubung ke digital pin 4 untuk yang garis warna biru muda. Terus juga ada LCD D6 yang kehubung ke digital pin 3 itu untuk yang warna biru tua. Soalnya juga ada LCD D7 yang kehubung ke digital pin 2. Jadi ini yang kehubung ke sini juga. Selanjutnya juga ada LCD R per W yang kehubung ke ground. Groundnya di sini ya teman-teman. Selanjutnya juga ada LCD WS yang juga kehubung ke ground juga. Ini juga hubungnya. Oke. Selanjutnya juga ada LCD VCC yang kehubung ke 5 volt ya, dari maksudnya yang ini dia kehubung ke VCC 5 volt ini ya teman-teman. Baiklah, di sini juga terdapat resistor juga. Nah, di sini juga ada potentiometer juga. Oke. Di sini pada tampilan ini, di sini ada link juga teman-teman. Di sini kita bisa mengakses link ini untuk mempelajari atau belajar juga mengenai tutorial dari Arduino LCD pada kali ini juga. Baiklah, di sini juga ada tampilan file setup ya teman-teman. Ini. Jadi file setup itu adalah fungsinya itu ya ketika dipanggil sketch atau pemrograman dimulai, jadi dia itu akan berjalan sekali saja setelah power up ketika Arduino di reset. Nah, jadi selanjutnya itu juga ada di sini ada LCD print. Nah, LCD print ini jadi kayak perintah yang mau dituliskan nanti yang akan ditampilkan ke LCD juga.
Selanjutnya juga ada while loop. Nah, apa sih itu while loop? While loop itu dia itu perintah yang dijalankan setelah fungsi setup itu sudah selesai. Nah, dia itu dijalankan itu bertujuan untuk mengeksekusi atau menjalankan program yang sudah dibuat. Jadi di sini juga ada LCD set cursor juga. Jadi LCD set cursor itu dia tuh kayak LCD set cursor itu sebagai penentu koordinator dari sumbunya itu, di mana pada sumbu itu terdapat dua sumbu yaitu berupa sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X itu dia horizontal yaitu dari kiri ke kanan, sedangkan untuk Y itu dari atas ke bawah. Jadi untuk selanjutnya juga ada LCD Prince Mail itu tuh jadi kayak uh, pengatur kecepatan yang akan timbul pada LCD-nya juga. Jadi langsung saja kita start simulation juga ya teman-teman. Oke. Nah, dapat dilihat juga ya teman-teman di sini. Ini nah yang dimaksud dari LCD print tadi atau perintahnya tadi dia bakal hello world juga. Nah, di sini kayak LCD set cursornya ini. Jadi ini nih bisa diubah. Bentar ya, kita stop simulation. Jadi ini nih bisa diubah. Misalnya kita mengubahnya menjadi 4 ya teman-teman. Kita stop simulation. Nah, jadi dia ini pindah dari sini dari kolom keempat. Dimulainya itu dari kolom 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi gitu. Itu bisa diubah-ubah maksudnya. Jadi untuk itu mungkin dari penjelasan dasar saja. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai praktikum selanjutnya ya. Di sini kebetulan saya sudah mencatat atau menulis juga di Word coding yang pertama pada praktikum juga ya teman-teman. Ini untuk codingnya, jadi kita langsung kopas saja. Oke, udah saya kopas. Terus ini dihapus saja ya teman-teman, bagian yang ini dikopas. Oke, ini udah dikopas. Jadi bisa langsung dijalankan juga codingnya. Nah, nah bedanya sama yang pertama tadi, di sini ada dua tampilan juga. Yang pertama untuk tampilan kolom 0 ini isinya ada juga, terus di kolom ini juga ada. Ini nih untuk yang ini nih bisa diisi sesuai dengan kemauan sendiri juga LCD set. Ini nih yang dimaksud sama LCD set kursor tadi ya teman-teman, yang ini nah maksudnya. Oke. Nah, di sini terdapat LCD setup juga tadi yang saya sudah jelaskan pada coding sebelumnya tadi juga. Di sini kita lihat ada yang beda juga ya. Di sini ada serial bagging-nya juga. Nah, apa sih itu serial bagging? Jadi serial bagging itu dia tuh kayak berfungsi untuk mengirimkan komunikasi serial Arduino ke PC kita, teman-teman. Jadi dapat digunakan dengan bantuan ini eh, serial monitor. Ya. Dia itu nanti dapat dilihat di sini juga ya, teman-teman. Baiklah, untuk selanjutnya itu di sini kan kita ada melihat beberapa kayak if ini. If itu kayak pernyataan atau perintah ini itu untuk berfungsi untuk mengecek apakah port serial sudah siap atau belum. Jadi fungsinya itu kayak gitu, teman-teman. Jadi ini untuk codingnya tadi udah selesai karena sesuai waktu yang ditentukan sebanyak 59 detik. Coba kalau kita ubah menjadi bentar saya stop simulation dulu. Ini kita ubah ke 29 detik misalnya. Oke, kita start simulation. Nah, jadi detik yang keluar nanti sesuai dengan apa yang dituliskan. Kayak perintahnya nanti, arti dia 29 detik juga. Jadi untuk bagian detik ini kita bisa mengubah atau mengaturnya sesuai dengan keinginan kita juga, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada
Baiklah, lanjut yang ke coding yang terakhir itu. Jadi, untuk coding yang terakhir ini nggak ada perbedaan juga sama kayak sama kayak coding-coding sebelumnya. Dia juga terdapat boolean kondisi juga, tapi bedanya sama yang coding yang ini tadi, dia dalam kondisi high, sedangkan ini dalam kondisi low. Sini juga terdapat while loop juga, terus ada phase loop juga, terus ada serial begin juga, sama juga kayak sebelum-sebelumnya. Hanya saja kondisinya tuh, kondisi-kondisinya nih yang membedakannya. Jadi langsung saja kita start simulation juga untuk melihat kondisinya juga ya teman-teman. Nah, jadi langsung tertampil hello world juga, berdasarkan coding yang di sini juga ya teman-teman. Di sini juga ada kondisi delay-nya itu sebanyak 250 juga. Ini untuk coding yang terakhir kayak gini bentukannya. Oke, langsung saja kita stop simulation. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai perintah-perintah yang ada pada modul practicum juga. Oh, di sini pertanyaan untuk dari praktikum juga teman-teman. Di sini yang pertama itu jelaskan fungsi dari serial print dan serial read. Terus perbedaannya itu apa? Jadi serial print itu dia tuh kayak mencetak data ke port serial sebagai teks ASCII yang dapat dibaca oleh manusia. Nah, sedangkan untuk serial read itu dia tuh kayak fungsi perintah ini itu tuh untuk membaca data biner dari port serial. Biasanya itu datanya itu terkirim dalam bentuk byte atau deretan data byte. Contoh penulisan pemerintahnya itu nanti bisa saya contohkan juga ya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung mencontohkan perbedaan dari serial print dan serial write juga. Ya, oke, contoh dari serial print. Contoh dari serial print itu dia tuh kayak wait. Ini contoh yang pertama ya teman-teman. Jadi tulis serial print, serial, lupa maaf, print. Nanti ada dikasih dalam kurung, terus contohnya 76 hex, hex ya, bisa hex. Terus selanjutnya itu dibikin give-nya, terus dikasih tanda petik gitu, tanda petik, terus setelah give itu dikasih penjelasan data. Contoh 4A, tanda petik. Untuk contoh penulisan dari serial print juga. Nah, untuk penulisan dari serial write itu tentunya itu kayak ini 0 kali 45 tutup kurung titik 2 dia enggak usah titik 2 juga bisa. Kayak apa ya? Tanda 2 will write angka dari byte-nya itu sendiri. Contoh kayak 01, 000, terus ada 0101, selanjutnya itu dia kayak penjelasan to the table. Untuk perbedaan dari serial print dan serial write dapat dilihat juga kan dia di sini biasanya byte-nya tuh angka. Kalau di sini juga ada penjelasan juga yang bisa 4A itu bisa dibaca juga oleh manusia juga. Selanjutnya itu untuk pertanyaan yang selanjutnya itu ada tadi ya. Oh ini cari informasi tentang parsing data pada Arduino. Jadi setelah saya baca-baca artikel juga, saya mendeskripsikan juga bahwasannya parsing itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti menguraikan. Jadi maka dapat disimpulkan juga ya parsing data itu adalah suatu kegiatan untuk mengurai suatu data juga.
dalam pemrograman di Arduino misalnya ya teman-teman, kegiatan persing data itu dapat dikaitkan sebagai suatu kegiatan untuk mengolah suatu paket data atau masukan dengan cara memisahkan data tersebut ke dalam uraian-uraian data yang akan diolah ke tahap berikutnya. Jadi fungsi dari parsing ini juga itu untuk pemilihan dan pengembalian data pada suatu paket data masukan. Jadi dia tuh mempermudah komunikasi gitu, mempermudah komunikasi data dengan adanya metode parsing ini. Pengirim itu hanya memberi satu line paket data yang di dalamnya sudah mencakup banyak data juga. Untuk contoh parsing data ya, di sini saya akan membuat contoh parsing data juga. Contoh, misalkan di sini ada paket data masukan. Contohnya itu sampel ya A100, B itu 123, itu 234, dan D itu 345, contoh kayak gitu. Jadi untuk uraiannya itu A, B, C, dan D itu sebagai identifier. Nah, untuk yang 100, 123, 234, dan 345 itu sebagai valve dari valve data identifier sendiri. Oke, selanjutnya itu jadi proses selanjutnya itu akan terjadinya terurainya data-data sebagai berikut. Contoh 1. Nah, A-nya tadi dia 100 ya teman-teman. Jadi A sama dengan 100. Jadi B-nya itu sama dengan 123. B-nya itu sama dengan 234. D-nya itu 345. Nah, ini kurang sama dengan. Jadi itu sebagai contoh dari parsing juga ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 tadi itu berapa baud rate maksimal yang biasa digunakan pada Arduino Nano ya? Perasaan saya baud rate yang digunakan pada Arduino Nano itu maksimalnya itu sebesar 1.099.999 rupiah. Itu kayak gitu untuk data maksimalnya. Kalau lebih dari itu biasanya itu akan timbul error juga. Setahu saya baca artikel juga teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.